Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Manggopa dengan NIM 224142409. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Roni Lukum SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran warga negara dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis di lambang Garuda atau di buku pelajaran. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, pedoman yang mengatur bagaimana kita hidup, bersikap, dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tapi realitanya sekarang, nilai-nilai Pancasila mulai memudar. Kita sering melihat perpecahan di media sosial, intoleransi, bahkan perdebatan yang memecah belahkan masyarakat. Disinilah pentingnya peran kita sebagai warga negara untuk mempertahankan ideologi Pancasila agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Apa itu ideologi Pancasila? Sebelum kita membahas tentang peran warga negara, kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Nah, jadi secara sederhananya, ideologi adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi dasar suatu bangsa. Sedangkan Pancasila adalah ideologi yang menjadi pandangan hidup berbangsa, sumber dari segala peraturan dan pedoman moral dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau mengajarkan kita untuk hidup beriman dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga kepedulian. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu menekankan pentingnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti menjunjung tinggi semangat demokrasi dan juga musyawarah. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang. Kelima sila ini membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika satu sila diabaikan, maka keseimbangan kehidupan berbangsa juga akan terganggu. Mengapa ideologi Pancasila itu harus dipertahankan? Nah, jadi sekarang pertanyaan, mengapa Pancasila harus dipertahankan? Karena Pancasila adalah penyatu bangsa Indonesia yang sangat beragam. Bayangkan, jika di Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, berbagai agama, dan juga bahasa. Tanpa adanya Pancasila sebagai dasar dari persatuan, bangsa ini mudah terpecah karena perbedaan. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang, kita menghadapi tantangan baru, yaitu seperti pengaruh budaya luar yang bisa menggeserkan nilai-nilai asli bangsa, menurunnya semangat gotong royong, meningkatnya individualisme, dan banyaknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia digital. Oleh karena itu, mempertahankan ideologi Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh warga negara, terutama kita generasi muda. Selanjutnya, peran warga negara dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Sekarang kita akan masuk kepada topik inti, yaitu peran warga negara dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Nah, jadi ada beberapa bentuk peran penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peran pertama yang dimulai itu dari diri sendiri. Kita harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Contohnya, beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati agama orang lain. Yang sila kedua, tidak merendahkan sesama atau bersikap adil dan juga sopan santun kepada siapapun. Sila ketiga, mencintai dan menjaga persatuan, tidak terpengaruh provokasi yang memecah belahkan. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain dan mau bermusyawarah saat ada perbedaan. Yang sila kelima, membantu sesama yang membutuhkan, tidak korupsi dan tidak berbuat curang. Hal-hal kecil seperti ini kelihatannya memang sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam memperkuat Pancasila di kehidupan kita. Yang kedua, ada menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Sebagai warga negara, kita harus mencintai dan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Wujudnya bisa bermacam-macam, misalnya menggunakan produk lokal, melestarikan budaya dan bahasa daerah, ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan juga saling
yang paling penting itu tidak merusak nama baik bangsa di dunia digital. Cinta tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada menjaga persatuan dan toleransi dalam keberagaman. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati perbedaan dan tidak mudah diadu domba oleh isu sara. Kita harus menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak keutuhan bangsa. Toleransi bukan berarti kita harus sama, tetapi kita harus saling menghargai walaupun berbeda. Inilah wujud nyata semangat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Warga negara juga berperan mempertahankan Pancasila dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Misalnya, mengikuti pemilu dengan bijak, tidak mudah termakan politik uang, menghormati hasil musyawarah, dan juga menyampaikan aspirasi secara sopan dan juga damai. Dengan begitu, sistem demokrasi Indonesia akan tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bukan pada kekuasaan atau kepentingan pribadi. Yang kelima, menjadi teladan dan mengedukasi generasi muda. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk meneladani dan menularkan nilai-nilai Pancasila yang kita bisa mulai dengan menjadi contoh di lingkungan kampus dan juga masyarakat, menyebarkan konten positif di media sosial, mengajak teman-teman untuk berpikir kritis dan juga bersikap toleran. Kalau setiap generasi muda bisa menjadi teladan, maka Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Tantangan dalam mempertahankan Pancasila. Nah, tentu mempertahankan Pancasila bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Masih ada kesenjangan sosial dan tidak keadilan, pengaruh globalisasi yang membawa budaya luar, dan juga penyalahgunaan teknologi yang memecahkan persatuan bangsa. Namun, justru di tengah tantangan inilah, peran kita sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan dan tetap menjadi paduan hidup yang kuat bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, dari pembahasan tadi yang bisa kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tapi juga identitas dan juga kekuatan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan juga mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tidak luntur oleh zaman. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap adil, toleran, jujur, dan juga peduli terhadap sesama. Karena mempertahankan Pancasila bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai semangat hidup, bukan hanya sekedar hafalan. Kalau setiap warga negara mau berperan, maka bangsa Indonesia akan tetap kuat, bersatu, dan juga berdaulat. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.